Cek, cek. Selamat sore. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas di Zoom? Udah, Terdengar. Bu. Oke, jadi kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Joko, yang kami hormati Kak Ayu Cahyani Tias, dan juga teman-teman yang bergabung melalui Zoom. Halo, selamat sore. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman. Apa kabar semua? Baik. Oke, semangat ya, karena Bobonya mau wisuda nih, jadi kayaknya semangat banget. Oke, jadi di kesempatan sore hari ini, tentunya yang pertama, marilah kita tak henti-hentinya mengucapkan syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berjumpa melalui Zoom meeting pada sore hari ini. Dan kali ini agendanya adalah meet up dengan Kak Ayu Cahyaningtyas atau Kak Cahya. Beliau ini adalah lulusan D4 Nurse tahun 2022 yang kerja di Jerman sebagai perawat di Jerman. Hallo zusammen, ich bin Ayu. Ich komme aus Sukoharjo, Jawa Tengah. Ich bin in Deutschland seit Juni 2024 und ich arbeite in Sana Klinikum Hameln, Vermont. Itu artinya apa? Saya juga nggak paham teman-teman. Nama saya Ayu. Dulu di kampus sering dipanggil Cahya. Saya di Jerman sejak Juni 2024 dan saya bekerja di Rumah Sakit Sana Klinikum Hameln. Oke, jadi nanti Kak Ayu atau Kak Cahya ini akan memaparkan bagaimana perjalanan beliau sampai dari lulus sampai bisa kerja di Jerman. Langsung saja untuk PPT-nya Pak Joko. Jadi nanti kalian bisa simak baik-baik dan kemudian nanti kita ada sesi diskusi ya. Kalian bisa tanya sepuasnya kepada Kak Cahya ini, peluang-peluang di sana seperti apa, nanti tanyakan. Oke, langsung aja. Baik, saya mulai untuk pemaparan sesi sharing session pada sore hari ini mengenai peluang dan perjalanan menjadi perawat profesional di Jerman. Sebelumnya saya mau perkenalan dulu, background saya adalah alumni D4 plus Profesi Nurse pada tahun 2022 di Poltekkes Kemenkes Surakarta, dan sekarang ini saya bekerja sebagai perawat di Sana Klinikum Hameln atau di privat station ruang VIP kalau di sini bahasanya ya Bu ya, dari Juni 2024 sampai sekarang. Dan program yang diikuti sehingga saya bisa ke Jerman adalah program G2G Perawat Jerman Batch 4 dari Kementerian Pekerja Migran Indonesia. Untuk tujuan sesi sharing saya sore hari ini adalah yang pertama memberikan gambaran nyata kepada teman-teman khususnya calon wisudawan dari Poltekkes Kemenkes Surakarta tentang dunia keperawatan di Jerman, kemudian menjelaskan proses dan tantangan yang mengikuti program G2G, kemudian membagikan pengalaman pribadi saya sebagai perawat di Jerman, dan yang keempat memotivasi mahasiswa untuk memiliki visi internasional, mengenalkan peluang karir global di bidang keperawatan, serta mengenalkan peluang karir global di bidang keperawatan. Baik, saya lanjutkan. Apa sih itu program dari G2G Jerman dan apa itu Anerkennung Keperawatan di Jerman? Untuk G2G Jerman sendiri, ini adalah program resmi dari pemerintah, yaitu program penempatan tenaga kerja antar pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia, atau dari Kemen P2MI serta Bundesagentur für Arbeit BA dari Jerman. Untuk tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada perawat Indonesia untuk bekerja secara legal dan terlindungi di Jerman, serta mengisi kebutuhan perawat di Jerman yang sangat tinggi akibat krisis tenaga kesehatan. Jadi teman-teman, untuk Jerman itu lowongan tenaga kesehatan khususnya perawat itu sangat banyak sekali, dan lulusan keperawatan di sana tidak
cukup untuk menjadi bekerja sebagai perawat. Makanya dari negara Jerman itu butuh perawat dari luar Jerman, seperti itu. Ini adalah ciri khas dari program G2G perawat Jerman. Yang pertama adalah jalurnya resmi dan legal, tanpa calo atau agensi swasta, karena resmi dari kementerian. Kemudian yang kedua adalah tanpa biaya penempatan atau zero cost untuk keberangkatan serta pelatihan. Dan yang ketiga ada pelatihan bahasa serta persiapan profesional. Kemudian yang keempat adalah didampingi oleh BP2MI atau yang sekarang disebut Kementerian P2MI serta GIZ selama proses. Kemudian saya memasuki tentang Anerkennung atau Anerkennung ini dalam bahasa Jerman ya teman-teman. Untuk artinya sendiri adalah penyetaraan ijazah keperawatan. Jadi karena kita itu lulusan dari negara Indonesia, di mana itu bukan negara Eropa, jadi ijazah kita tidak diakui di negara Eropa, khususnya negara Jerman, maka dari itu kita butuh penyetaraan ijazah keperawatan. Anerkennung ini dibuat agar kita diakui secara hukum dan profesional sebagai Pflegefachfrau atau Pflegefachmann atau dalam bahasa Indonesia adalah perawat profesional di Jerman. Kenapa Anerkennung ini penting dalam program G2G Jerman? Karena tanpa lulus Anerkennung, kita sebagai perawat dari Indonesia yang bekerja di Jerman itu tidak bisa bekerja penuh sebagai perawat profesional dan hanya akan dianggap sebagai asisten perawat atau Pflegehelfer atau Pflegehelferin sementara. Apa aja yang diperiksa untuk proses penyetaraan ijazah tersebut? Yang pertama ada ijazah dan transkrip nilai. Ini akan dinilai apakah sudah setara dengan pendidikan keperawatan di Jerman. Terutama untuk Jerman sendiri akan diminta berapa jam waktu kita kuliah di kampus dan berapa jam waktu kuliah kita praktek keperawatan di rumah sakit. Kemudian yang kedua ada STR aktif dari KTKI. Yang ketiga ada sertifikat pengalaman kerja apabila ada. Yang keempat ada sertifikat bahasa minimal B2 untuk ujian. Yang kelima adalah jika belum setara, nanti akan diminta untuk mengikuti kursus penyesuaian untuk Anpassungslehrgang atau mengikuti ujian penyetaraan atau Kenntnisprüfung. Kemudian untuk lama prosesnya bisa sekitar 6 bulan sampai 3 tahun, tergantung kesiapan dan jalur yang ditempuh. Dan hasil akhirnya jika lulus akan mendapatkan lisensi penuh sebagai perawat profesional di Jerman. Lanjut, Pak. Untuk syarat dan ketentuan program G2G Jerman batch 7 2025, ini adalah batch yang kemarin terakhir dibuka. Nanti akan buka lagi batch selanjutnya. Untuk syaratnya, yang pertama adalah warga negara Indonesia dan penduduk tetap di Indonesia, usia 18 sampai maksimal 38 tahun. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan minimal D3 keperawatan, D4 S1 bukan kebidanan. Kemudian yang keempat adalah memiliki STR keperawatan. Yang kelima adalah bahasa Jerman, sudah punya sertifikat B1 dengan lulusan Gute, USD atau TEL, atau bersedia belajar sampai level bahasa B1 mandiri dan sistem reimburse. Kemudian yang keenam adalah pengalaman kerja, diutamakan minimal 1 tahun rumah sakit atau fasilitas kesehatan, bukan dari klinik kecantikan atau dokter gigi. Ini bukan syarat yang wajib sih teman-teman. Saya sendiri adalah fresh graduate dari keperawatan Poltekkes Surakarta, kemudian saya langsung mendaftar program ini, jadi saya belum ada pengalaman kerja selama di Indonesia. Yang ketujuh adalah dokumen-dokumen pendukung, yaitu ijazah, transkrip, CV, motivasi, surat sehat, STR, akta lahir, paspor kalau sudah ada, status pernikahan atau akta nikah, dan lain-lain. Kemudian yang ke-8 adalah proses seleksi. Untuk G2G Jerman ini ada beberapa seleksi yang akan diikuti. Yang pertama dari administrasi, dokumen-dokumen, kemudian ada tes psikologi, ada interview dengan BA Jerman, kemudian ada matching dengan pemberi kerja atau rumah sakit di Jerman,
Kemudian perjanjian penempatan dan kontrak kerja apabila sudah diterima. Yang kesembilan adalah proses penyetaraan lisensi bisa sampai maksimal 3 tahun setelah mulai bekerja di Jerman. Untuk langkah praktis hingga lulus anerkendung atau penyetaraan, untuk persiapan di Indonesia, kemampuan bahasa yang wajib dimiliki untuk sampai berangkat ke Jermannya itu adalah minimal level B1. Jadi kita harus punya sertifikat lulus bahasa level B1 Jerman. Kemudian setelah tiba di Jerman kita akan dikursuskan oleh rumah sakit atau pemberi kerja di Jerman. Kemudian di level pengetahuan atau keperawatannya, untuk persiapan di Indonesia kita bisa pelajari materi standar keperawatan Jerman. Kita bisa cari-cari informasi di YouTube, di buku dan lain sebagainya tentang standar, prosedur serta dokumentasi. Untuk setelah di Jermannya kita bisa mengikuti pelatihan atau pembelajaran tambahan. Biasanya dari rumah sakit akan ada mentoring atau seperti ada CI ya kalau di rumah sakit Indonesia tuh kayak didampingi saat praktik di rumah sakit, kemudian kita diberitahu bagaimana kita kerja sebagai perawat di Jerman, bagaimana kita melakukan tindakan yang benar seperti itu. Untuk dokumen dan administrasi, persiapan di Indonesia adalah kita mengumpulkan dan menerjemahkan dokumen resmi termasuk apostil jika dibutuhkan. Kemudian setelah tiba di Jerman adalah menggunakan dokumen-dokumen tersebut untuk pengajuan penyetaraan atau anerkendung. Nah, untuk setelah tiba di Jerman ini biasanya pihak rumah sakit akan membantu tentang dokumen untuk pengajuan penyetaraan. Kemudian pengalaman kerja di persiapan di Indonesia, sertakan pengalaman kerja keperawatan di Indonesia apabila ada, dan apabila tidak ada, contohnya saya adalah fresh graduate dari Poltekkes Surakarta ini, jadi saya tidak punya pengalaman kerja, jadi waktu itu saya mencantumkan tentang pengalaman praktik ketika saya mulai dari semester 2 di diploma 4, kemudian profesi nurse. Setelah di Jerman, bekerja sebagai asisten nurse sambil proses penyetaraan. Jadi ketika kita sudah sampai di Jerman, itu kita tidak langsung bekerja sebagai perawat, teman-teman. Jadi kita dikerjakan sebagai asisten perawat dulu. Nah, sembari kita bekerja sebagai asisten perawat, kita akan dilatih dengan mentoring kita, kemudian kita akan diberikan kursus-kursus bahasa Jerman, kemudian pelatihan di sana tentang tindakan keperawatan di Jerman. Setelah itu baru mengikuti ujian keperawatan di Jerman atau ujian penyetaraan tersebut. Untuk persiapan psikologis dan budaya, ketika kita di Indonesia, kita bisa menyiapkan diri untuk menghadapi perbedaan budaya, cuaca, sistem kerja, dan hierarki profesi. Ini kita bisa banget cari di internet, kemudian di YouTube atau di Instagram, banyak sekali informasinya. Untuk setelah tiba di Jerman, kita bisa adaptasi dengan sistem kerja di Jerman, manajemen waktu, dan komunikasi profesional. Untuk pemahaman sistem kesehatan, waktu di Indonesia memang kita belum terpapar, nanti kita akan merasakan sendiri waktu kita udah nyampe di Jerman dengan belajar langsung dengan sistem kesehatan Jerman dan organisasi rumah sakit. Kemudian untuk proses penyetaraan, apabila di Indonesia, proses penyetaraan kita itu belum dimulai karena kita belum di Jerman. Jadi kita tugasnya untuk dokumen itu kita hanya menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, kemudian menerjemahkan dalam bahasa Jerman di penerjemah tersumpah, kemudian kita menyerahkan ke pihak Jerman. Nanti setelah kita tiba di Jerman, proses penyetaraan itu baru akan dimulai. Kemudian ada juga masa percobaan atau probate site. Ketika persiapan di Indonesia kita belum ada masa percobaan, tetapi setelah tiba di Jerman, biasanya di rumah sakit itu ada masa 6 bulan percobaan. Seperti itu, dan gunakan masa ini untuk membuktikan diri bahwa kita bisa beradaptasi, bisa integrasi dengan tim serta rumah sakit. Yang selanjutnya adalah manfaat dan tantangan yang perlu diketahui. Yang pertama, manfaat yang pertama adalah penghasilan yang lebih baik dibandingkan di Indonesia ya teman-teman. Jadi gaji di Eropa itu kan memang tinggi ya.
Kemudian untuk gaji tinggi ini bukan hanya gaji saja yang tinggi, tetapi kesejahteraan hidup di Jerman juga tinggi, jaminan sosial di sana juga lengkap. Ini saya sampaikan gaji bulanan sebagai perawat dalam proses penyetaraan itu sebesar minimal 2.300 atau setara dengan kalau kurs sekarang tuh 19.500, jadi sekitar 44,8 juta per bulan. Kemudian setelah lulus penyetaraan atau setelah lulus uji anerkendung, gaji yang diberikan akan sebesar minimal 2.800 euro atau setara dengan 54,6 juta. Kemudian yang kedua adalah pengalaman kerja internasional atau exposure ke sistem kesehatan maju. Ini yang menarik juga salah satunya karena ketika kita sebagai tenaga kesehatan Indonesia bisa kerja di kawasan internasional itu rasa bangga dan rasa bahagianya tuh kerasa banget teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah peluang karir jika lulus lisensi profesional perawat di Jerman. Apabila sudah lulus ujian penyetaraan, kita bisa juga untuk mengikuti kuliah-kuliah yang selanjutnya, misalkan mau S2, Master, atau ingin mengikuti Weiterbildung, seperti itu bisa banget di Jerman. Kemudian yang keempat adalah potensi membawa keluarga setelah memiliki lisensi. Apabila kita sudah lulus anerkendung, gaji kita itu kan akan naik. Nah, di momen itu atau setelah lulus anerkendung atau ujian penyetaraan tersebut, kita sudah bisa atau sudah diperbolehkan untuk membawa keluarga ke Jerman. Ini adalah tantangan yang ada untuk menjadi perawat di Jerman. Yang pertama adalah bahasa Jerman, yaitu dengan memahami terminologi medis dan komunikasi pasien. Ini memang tidak mudah teman-teman. Jadi bahasa Jerman itu menurut saya adalah bahasa yang sulit juga. Tidak mudah, tetapi saya yakin kalau memang ada niatan itu pasti bisa seperti itu. Yang kedua adalah adaptasi budaya dan sistem kerjanya, dari aturan, shift, standar keselamatan yang pastinya berbeda juga dengan Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah waktu penyetaraan lisensi bisa sampai 3 tahun. Selama itu status kerja di bawah penyetaraan atau asisten keperawatan yang tadi, dan beberapa batasan mungkin ada. Nah, jadi ini saya menceritakan pengalaman saya sendiri ya teman-teman. Untuk penyetaraan lisensi itu kan bisa sampai 3 tahun, tapi untuk saya sendiri, saya itu sampai di Jerman Juni 2024 dan saya lulus ujian itu di bulan Juni juga. Jadi 1 tahun saya sudah bisa lulus ujian penyetaraan dan sudah bekerja sebagai perawat yang berlisensi di Jerman. Tidak usah sampai 3 tahun seperti itu. Apabila memang sudah lulus ujian, jadi bisa setara sebagai perawat di Jerman. Kemudian yang keempat adalah kewajiban administratif dan dokumen legal seperti izin tinggal dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah biaya hidup di Jerman, pajak, akomodasi, perbedaan sistem kesehatan dan etika profesi. Jadi di Jerman itu kan memang gajinya tinggi, tetapi ada biaya hidup juga yang lebih tinggi daripada di Indonesia. Pajaknya juga banyak, tetapi pajak itu sangat dirasakan kita sendiri ketika kita hidup di Jerman, teman-teman. Jadi rasanya beda kalau misalkan kita tinggal di negara maju dan bisa menikmati hasil pajak yang kita bayarkan seperti itu. Kemudian, tapi dengan biaya hidup yang tinggi di Jerman itu, dengan gaji yang segitu tuh kita masih bisa saving, masih puluhan juta tuh kita masih bisa saving seperti itu. Next Pak Joko. Ya, ini adalah foto saya dengan pemberi kerja saya waktu saya pertama kali sampai di Jerman di bulan Juni 2024. Saya sangat bahagia dan bangga sekali karena pemberi kerja saya ini sangat baik teman-teman. Beliau sangat memfasilitasi saya dari sebelum berangkat sampai saya dijemput di bandara. Kemudian diantarkan seperti touring gitu di rumah sakitnya, diajak berkeliling dan lain sebagainya. Bahkan sampai saya mengurus proses ujian anerkendung atau penyetaraan pun saya didampingi dengan beliau. Saya diajari materi-materi apa yang akan keluar di ujian. Beliau ini sangat berarti sekali buat saya.
Jadi teman-teman jangan takut bermimpi ke luar negeri. Mimpi adalah langkah pertama untuk menuju perubahan besar, dan banyak orang ragu karena bahasa, budaya, atau jarak, tapi semua itu bisa dipelajari. Jangan biarkan rasa takut membatasi potensi diri. Jika ada tekad kuat, usaha, doa, kesempatan akan terbuka. Next. Nah, ini juga ada beberapa alasan mengapa saya memilih negara Jerman. Yang pertama tentunya kebutuhan perawat yang sangat tinggi. Di Jerman itu memang kekurangan perawat sekali, jadi peluang karirnya itu luas. Istilahnya loker perawat di Jerman itu sangat banyak sekali. Kemudian yang kedua adalah gaji dan benefit yang lebih tinggi, lebih baik dibandingkan Indonesia, bahkan jauh lebih baik dibandingkan Indonesia. Yang ketiga adalah sistem kesehatan yang modern. Di sana itu banyak sekali ilmu keperawatan yang lebih baru, lebih lebih maju dibandingkan negara Indonesia. Kemudian peluang spesialisasi dan pendidikan lanjutan yang sangat terbuka lebar. Yang kelima adalah pengalaman internasional dengan meningkatkan profesionalisme serta daya saing global. Pesan untuk mahasiswa atau calon wisudawan Poltekkes Kemenkes Surakarta tahun 2025 ini, dari saya mulailah dengan menguasai bahasa Jerman sejak kuliah atau misalkan saat ini ya untuk calon wisudawan. Jadi ketika kalian memang sudah berniat untuk ke Jerman, sebisa mungkin untuk mempelajari bahasa Jerman sedini mungkin, kemudian jangan takut gagal karena setiap proses adalah bagian dari belajar. Jadilah perawat yang bermental tangguh, disiplin, sabar, dan berempati. Dan ingat, bekerja di luar negeri itu bukan berarti melupakan tanah air. Ilmu dan pengalaman bisa kembali membawa manfaat bagi Indonesia. Jika saya bisa, kalian pasti juga bisa. Terima kasih. Di sini ada Instagram dari Kementerian P2MI. Di situ ada informasi penting tentang G2G Jerman, kapan saja G2G Jerman dibuka, apa saja syarat-syaratnya, bagaimana prosesnya, itu akan selalu diupload di Instagram Kementerian P2MI dan websitenya. Serta apabila teman-teman mau menanyakan jauh lebih lanjut tentang keperawatan di Jerman, kalian bisa mengunjungi profil Instagram saya di Ayu Cahyani Oktaviani. Terima kasih teman-teman. Oke, luar biasa banget ya ini perjuangan Kak Cahya ini mulai dari lulus sampai akhirnya bisa bekerja sebagai perawat penuh di Jerman, dan itu hanya membutuhkan waktu 1 tahun tadi ya. Berarti sangat niat sekali ya untuk bekerja di sana. Oke, jadi teman-teman yang di Zoom, mungkin kalian ada pertanyaan-pertanyaan, pengen tahu lebih lanjut atau lebih dekat juga dengan Kak Cahya, silahkan ya. Bisa raise hand atau tinggalkan di kolom komentar. Di kolom chat, ada pertanyaan nggak? Ini jarang-jarang loh Kak Cahya pulang ke Indo ya kan, ketemu kita. Mungkin ada yang lulusan perawat besok calon wisudawan, wisudawati yang ingin kerja di Jerman juga. Tapi yang perlu teman-teman tahu, walaupun yang diterangkan ini yang program G2G ini khusus keperawatan ya Kak Cahya ya, tapi nggak menutup kemungkinan untuk jurusan lain kalian bisa mendaftar juga untuk kerja di luar negeri, karena seperti yang kalian tahu bahwa Poltekkes Kemenkes Surakarta ini bekerja sama dengan banyak lembaga ya, atau LPK, misalnya LPK Bahana, yang bisa menyalurkan kalian untuk bisa bekerja di luar negeri. Jadi nggak harus perawat juga gitu. Jadi semua jurusan insya Allah bisa. Ada yang tanya nggak? Ada Pak. Iya, Pak Joko. Apa pertanyaannya? Nah, izin bertanya, saya sangat berminat untuk bisa kerja di luar negeri, khususnya bagian Kuwait. Namun saya bingung memulainya dari mana, dari siapa untuk dijawab. Ini anonim. Ini dari jurusan apa tadi? Keperawatan? Di sini tidak ada. Oh, nggak ada jurusannya. Di Kuwait ya? Bunyi. Kalau Kuwait tahu infonya tidak? Nah, di sini TNG.
Gimana Pak Joko? Atau mungkin itu ada yang Oh, raise hand, Pak? Oh, itu ada yang raise hand. Kakak Irfan ya? Oke, silakan Kak Irfan, mau tanya apa? Baik, sebelumnya izin masuk. Selamat sore, Kak. Iya, sore. Izin bertanya, kan kalau misal kita apa untuk bekerja ke sana kan pasti kayak contoh saja waktu saya tahun 2019 itu saya ada niatan untuk kuliah ke Jerman dan itu ada biaya deposit sekitar 100 juta dan itu untuk biaya hidup bukti biaya saya bisa untuk hidup di sana dengan bukti deposit tersebut. Apakah untuk bekerja itu ada biaya deposit juga sebagai tanda bukti kita bisa hidup di sana gitu, Kak? Oke, langsung aja Kak Cahya dijawab. Baik, sebelumnya saya mau menanyakan dulu, Kak Irfan ini waktu 2019 itu tertarik dengan program apa ya, Kak? Apakah kuliah atau apa? Untuk 2019 kemarin tuh saya untuk kuliah, Kak. Jadi kan awal tuh dari kelas 10 SMA itu emang sudah ada lintas bahasa Jerman di SMA tuh. Niat saya setelah lulus itu mau kuliah ke Jerman, tapi karena terhalang COVID, jadi tidak jadi dan saya lanjut kuliah di Poltekkes lah. Dari itu kayak rencana tuh pengen antara kerja di sana lagi atau kuliah di sana lagi gitu, Kak. Untuk jurusannya, Kak Irfan ini jurusan... Untuk sekarang ortotik saya, Kak. Oh ya, baik. Jadi untuk kuliah memang dari Indo ke Jerman itu memang ada syarat depositnya, Kak. Jadi kuliah di Jerman itu kan hitungannya di sana tidak bekerja ya. Jadi kan memang tidak ada pemasukan dan anggaran senilai 100 berapa juta itu tadi kan untuk biaya hidup kakak di sana sebenarnya. Jadi bisa menjamin bahwa di sana tuh kakak bisa bisa tinggal dan bisa hidup di sana seperti itu. Jadi kalau untuk kuliah memang ada syarat depositnya seperti itu untuk visanya. Tapi kalau untuk bekerja di Jerman itu tidak ada. Contohnya untuk saya sebagai perawat dan melalui program G2G Jerman ini itu tidak ada deposit bahkan nol gitu. Saya itu dari proses visa, proses tiket pesawat, proses tes kesehatan, MCU dan segala macam itu dibayari oleh pemerintah seperti itu. Jadi saya tidak ada pengeluaran untuk deposit untuk bekerja di Jerman. Oke, baik, Kak. sudah jelas Kak Irfan. Sudah, Kak. Terima kasih sebelumnya. Saya kira ada kayak deposit kayak waktu dulu saya ingin berkuliah di situ, Kak. Iya, kalau kuliah memang ada karena untuk jaminan tadi sebenarnya seuang 100 juta itu bakalan balik lagi sih ke yang akan berangkat itu karena untuk menjamin bahwa di sana nanti akan bisa hidup dan bisa tinggal di sana istilahnya tidak menjadi apa ya tidak menjadi homeless atau apalah itu ya kayak jadi bisa menjamin bahwa kamu bisa tinggal dan hidup di sana seperti itu. Tapi kalau untuk bekerja kan kita sebelum berangkat kerja itu kan ada kontrak kerja dan di situ sudah tertera berapa sih gaji kita per bulan, Penghasilannya ya. penghasilan kita per bulan. Jadi dari situ sudah menjamin bahwa nanti ketika kita kerja di sana itu kita sudah dapat gaji dan gaji tersebut bisa untuk living cost di sana seperti itu. Oke. Sudah jelas belum Kakak Irfan? Sudah, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak. Oke, ada yang tanya lagi nggak? Ini masih ada Kak Cahya nih sama kita. Ada yang sudah tertarik mungkin kerja di Jerman? Atau mungkin ke negara lain? Jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi Poltekkes Kemenkes Surakarta itu banyak juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang bisa menyalurkan kalian tidak hanya dari jurusan keperawatan, tapi juga jurusan yang lain untuk bisa bekerja di luar negeri. Jadi kalian yang pengen banget kerja di luar negeri, hitung-hitung kerja sambil wisata gratis ya. Kalau di luar negeri kan bagus tuh. Nah itu kalian bisa banget cari-cari info di kita juga ada, mungkin di media sosial juga sekarang banyak banget gitu. Oke, ada lagi yang tanya? Ada yang resen nggak? Nggak ya?
Oke, kalau nggak ada yang tanya, kayaknya saya pengen tanya sendiri deh ke Kak Cahya. Kak Cahya sering nggak sih kangen ke Indonesia gitu pulang? Sering, tapi Mm-mm. Gimana sekarang sudah cara bisa ini. cara mengelolanya biar di sana juga tetap produktif, walaupun kangen tapi ya tetap produktif itu gimana? Saya hampir setiap hari masaknya masakan Indonesia. Gitu, oke. Iya, Selalu kangen dengan masakan Indonesia pasti. ya. Ha. Terus mulanya nih, apa sih motivasinya Kak Cahya untuk kok niat banget gitu sampai harus kerja di sana gitu? Awal mulanya tuh dari apa sih? Apa dari mimpi tadi pengen ngapain di Jerman atau gimana? Bisa ceritain? Oke, jadi saya dulu itu waktu SMA dapat mata pelajaran bahasa Jerman. Mm-mm. Di situ saya belajar masih dasar banget sih, seperti belajar angka, belajar kata-kata yang tidak terlalu kompleks lah seperti itu. Mm-mm. Kemudian ketika saya kuliah, saya dulu bayangannya kuliah tidak pengen kerja ke luar negeri, Kak. Mm-mm. Kayak rasanya tuh apa sih yang dipengenin orang-orang yang pengen kerja di luar negeri itu gitu kan enak tinggal di negara sendiri seperti itu kan. Mm-mm. Tetapi ketika akan lulus profesi nurse itu saya cari-cari video di YouTube tentang perawat internasional, kebetulan munculnya yang kawasan Eropa, kawasan Jerman. Kemudian saya menemukan salah satu kreator di YouTube, kakaknya kerja jadi perawat di Jerman. Dari situ saya nonton vlognya, tertarik, kemudian saya pesan pribadi, karena kebetulan dari Poltekkes Surakarta ini juga belum ada yang ke Jerman gitu, jadi saya belum bisa tanya-tanya alumni sebelum saya seperti itu kan. Kemudian saya tanya ke yang tadi di kreator di YouTube tersebut, kemudian ya jadi saya tertarik ke Jerman dan saya kursus bahasa Jerman, kemudian jadilah berangkat ke Yes, Jerman. and here you are. Iya. Jadi perawat di Jerman, teman-teman. Oke, ada yang bertanya kah di kolom chat? Atau ada yang resen lagi? Pak Joko ada nggak yang di chat? Yang tadi kerja ke Kuwait ya, kalian bisa cari infonya di BP2MI ya. Ya, ada Kak. Mm-mm. Ini pertanyaannya dari Novi Ardila. Apakah program uji Jerman hanya dikhususkan untuk profesi perawat atau setiap tahun berbeda, Kak? Dan untuk bahasanya di sana hanya menggunakan bahasa Jerman atau juga bahasa Inggris? Terima kasih, Kak. Oke, langsung Kak Cahya. Baik teman-teman semua, untuk program G2G Jerman ini memang hanya dikhususkan untuk perawat saja. Dulu batch pertama itu di tahun 2021, akhir 2021 untuk pembukaan batch pertama, dan sampai sekarang di batch ke-7 di tahun 2025 ini sejauh ini sih masih perawat, jadi khusus untuk perawat. Kemudian untuk bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Jerman. Jadi bahasa Inggris itu bukan tidak berlaku di sana, tetapi sertifikat bahasa yang digunakan untuk apply visa itu adalah bahasa Jerman minimal level B1. Seperti itu. Oke, sudah jelas belum? Ada yang tanya lagi nggak Pak Joko? Nggak ada ya. Oke, jadi ini tambahan informasi ya bagi kalian yang mungkin bukan dari jurusan keperawatan dan tidak bisa mengikuti program G2G, kalian bisa mengikuti program lain. Kalian bisa ikuti sosial medianya BP2MI tadi ya untuk tingkat nasional atau BP3MI yang ada di provinsi di Semarang. Jadi untuk jurusan apapun kalian pengen bekerja di luar negeri, kalian bisa kok mengikuti asal memenuhi syarat ya tentunya gitu. Dan banyak-banyak cari info di sosial media, di internet, dimanapun itu. Pokoknya tadi kalau asal niat mah bisa ya Kak ya? Bisa, pasti bisa. Walaupun sulit tapi bukan berarti tidak mungkin teman-teman. Gitu. Ada lagi nggak yang perlu ditanyakan sebelum Kak Cahya pulang nih? Apakah sudah jelas semua? Boleh loh sambil nyaut-nyaut, nyalain mic-nya. Ada pertanyaan lagi nggak Pak Joko? Belum ada. Belum ada ya? Ini, untuk peserta bisa ngisi link film absen. Kalau bisa.
Oke, bagi kalian yang mengikuti Zoom sore ini bisa klik linknya untuk bisa absen ya melalui link yang ada di kolom chat. Ini yang ikut kan calon wisudawan wisudawati besok kan? Kalian pasti udah semangat banget nih mau lulus. Kalian masih bingung kerja. Jadi ke luar negeri aja. Ini sudah ada Kak Cahya nih, contoh nyata kita. Seneng ya Kak ya kerja di sana ya Kak? Alhamdulillah senang. Nih, seneng. Iya betah, buktinya nih jadi cakep banget nih sekarang. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman sebelum kita sudahi Zoom sore ini? Ini mumpung ada Kak Cahya, siapa tahu kalian sudah mulai tertarik dengan negara Jerman ataupun negara lain boleh. Jadi di pemerintah itu juga banyak banget teman-teman program-program yang untuk menyalurkan kerja di luar negeri ya. Jadi kalau kalian bukan perawat nggak apa-apa, kalian jurusan lain tuh banyak banget kok lowongannya. Gitu. Tapi dengan catatan kalian harus cari yang resmi, jangan yang nggak resmi. Itu kayaknya ada pertanyaan lagi nggak Pak Joko di kolom chat? Belum ada ya? Oke. Nah, jadi kalian kalau pengen kerja di luar negeri itu harus memakai jalur yang resmi seperti dari BP2MI. Kalau udah resmi tadi kan gratis ya Kak Cahya ya. Iya. Udah gratis, terus ada pelatihan dan pendampingan juga tadi ya dari BP2MI-nya ya. Udah resmi, gratis, ada pendampingan dari pemerintah juga. Jadi terjamin dan aman pastinya ya. Betul. Tuh, siapa yang nggak mau kerja di sana? Ada lagi nggak yang mau tanya? Atau sudah cukup sekian Pak Joko? Oke, kayaknya sudah nggak ada yang tanya lagi. Ini sekali lagi dong Kak Cahya, tolong closing statement untuk calon alumni kita. Untuk mereka pesan-pesan dari Kak Cahya tuh apa sih? Sekali lagi dong untuk closing statement untuk membakar semangat mereka. Baik, teman-teman calon wisudawan, wisudawati Poltekkes Kemenkes Surakarta tahun 2025, semoga nanti setelah lulus bisa mendapatkan pekerjaan impian, bisa yang ingin ke luar negeri semoga tercapai juga cita-citanya. Pokoknya semangat terus dan semoga sukses. Amin. Amin. Jadi kalian harus semangat seperti Kak Cahya walaupun sulit, walaupun jauh, walaupun nggak bisa bahasanya, tapi semua itu bisa dipelajari. Kalau kalian mau sukses, kalian memang harus ada harga yang harus dibayar gitu ya. Dan ini untuk yang terakhir, kita ada kenang-kenangan nih buat Kak Cahya. Kita ambilin ya Pak Joko. Pak Joko di foto dong. Kita ada kenang-kenangan nih buat Kak Cahya. Ini bisa dipakai shell nanti mungkin kalau pas musim dingin. Oke. Shell dari Poltekkes Surakarta. Terima kasih. Bisa agak seram sih mungkin biar enak. Sudah? Terima Dan kasih. ini mungkin bisa untuk pajangan nanti kalau beli rumah di sana. Siapa tahu kan? Alhamdulillah dapat. Nih, tunjukin. Semoga nanti bisa dibawa ke Jerman. Oke. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Nah, Oke, jadi begitu teman-teman sharing session kita dengan Kak Cahya. Kita doakan juga semoga Kak Cahya sehat selalu. Amin. Dan kita mendapat kabar baik bahwa Kak Cahya ini akan segera menikah gitu ya. Jadi di Jerman itu selain dapat pekerjaan dia juga dapat jodoh teman-teman. Jadi semoga Kak Cahya ini sehat terus, sukses terus. Dan kita juga berharap bahwa lulusan alumni Poltekkes Kemenkes Surakarta semua akan sukses, selalu sehat, sukses nantinya untuk mendukung pemerintah dalam transformasi kesehatan, bekerja, berkarir baik di dalam negeri maupun di luar negeri semua akan sukses nantinya. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.